Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Reza Sakinah Arfilianti, NPM Channel C19037. Nah, di video kali ini saya akan membahas bab 4 mengenai konsolidasi dengan akuisisi melebihi nilai tercatat ekuitas. Kalau di bab 3 kemarin kita sudah membahas akuisisi pada nilai tercatat. Nah, kalau bab 4 ini kita akan membahas di mana akuisisi yang dilakukan itu tidak pada nilai tercatat. Nah, apa sih konsolidasi tidak pada nilai tercatat itu? Jadi, konsolidasi tidak pada nilai tercatat itu ketika nilai imbalan atau nilai investasi yang diberikan oleh investor itu lebih besar atau melebihi nilai ekuitas yang diperoleh. Yang pertama itu ada karakteristik konsolidasi dengan akuisisi melebihi nilai tercatat. Nah, di sini ada prosedur konsolidasi. Pada praktiknya atau pada kejadian nyatanya itu akuisisi yang dilakukan oleh perusahaan biasanya itu tidak sama dengan nilai yang tercatat. Maka pihak pengakuisisi nantinya akan melakukan uji kelayakan kepada perusahaan yang akan diakuisisi. Nah, di uji kelayakan inilah pihak pengakuisisi akan mengetahui bisnis yang akan diakuisisi ini nilainya lebih tinggi atau lebih rendah dari nilai bukunya. Nah, pada uji kelayakan ini, faktor-faktor yang dipertimbangkan itu bisa meliputi apakah perusahaan ini nantinya bisa menciptakan penghasilan tambahan bagi pengakuisisi, kemudian kualitas manajemennya, kemudian kondisi industri umum, dan juga nilai strategi bisnis dan yang lain-lainnya. Nah, di sini sudah terdapat contoh di mana ketika PT Nusantara melakukan akuisisi pada PT Andalas. Nah, akuisisi yang dilakukan ini akuisisi keseluruhan. Nah, PT Nusantara bisa kita lihat menginvestasikan atau memberikan dana sebesar 1,5 miliar. Padahal sebenarnya nilai ekuitas dari PT Andalas sendiri itu merupakan 1,2 miliar, sehingga akan munculnya diferensial. Pada jurnal pembelian yang bisa kita lihat di sini, yang mencatat jurnal pembelian itu hanya PT Nusantara. Nah, mengapa PT Andalas tidak melakukan pencatatan ketika terjadinya pembelian? Karena kas diterima oleh pemilik saham sebelumnya dari PT Andalas, bukan kepada PT Andalas. Kemudian jurnal eliminasinya yaitu akan dieliminasi akun-akun ekuitas dari PT Andalas, yakni saham biasa dan saldo laba. Kemudian kelebihan dari nilai investasi pada nilai wajar tadi akan dimunculkan sebagai diferensial sebesar 300 juta rupiah. Selanjutnya kita akan masuk ke diferensial. Nah, diferensial ini biasanya juga disebut sebagai temporary account atau akun sementara. Diferensial ini harus dialokasikan dengan benar melalui analisis. Berdasarkan PSAK 22 tahun 2010, diferensial ini bisa dialokasikan nantinya ke aset teridentifikasi dan liabilitas diambil alih dan juga bisa dialokasikan ke goodwill. Selanjutnya, aset teridentifikasi dan liabilitas diambil alih. Berdasarkan PSAK 22 tahun 2010, aset teridentifikasi dan liabilitas yang diambil alih itu harus memenuhi definisi aset dan liabilitas menurut kerangka dasar penyusunan laporan keuangan konsolidasian. Nah, misalnya di sini PTA sebagai pihak pengakuisisi dan PTB itu sebagai pihak yang diakuisisi. Nah, misal PTA ini ingin mengakui aset tak berwujud dalam bentuk paten, yang tadinya aset ini tidak diakui oleh PTB. PTB ini tidak dapat mengakui aset tak berwujud tersebut bisa dikarenakan misalnya karena aset tersebut dihasilkan secara internal, sehingga tidak diperkenankan untuk diakui. Jadi PTA nanti akan mengakuinya itu dalam bentuk akun baru.
Nah, seperti yang kita ketahui bahwa diferensial tadi itu bisa dialokasikan kepada aset teridentifikasi dan liabilitas diambil alih. Nah, di sini contohnya itu misalnya diferensial yang 300 juta tadi itu dialokasikan kepada persediaan sebesar 50 juta dan juga tanah sebesar 250 juta. Maka akun diferensial ini nantinya akan bernilai 0. Kemudian kita masuk ke goodwill. Nah, menurut PSAK 22, definisi dari goodwill itu sendiri merupakan selisih antara nilai agregat dari imbalan yang dialihkan, kemudian kepentingan non-pengendali, kemudian nilai wajar kepentingan ekuitas yang sebelumnya diakuisisi secara bertahap. Nah, perlu kita ketahui bahwa goodwill ini tidak diamortisasi. Akan tetapi, nantinya akan dilakukan pengujian penurunan nilai. Nah, di sini sudah terdapat tabel dari perhitungan goodwill itu sendiri. Bisa kita lihat bahwa nilai goodwill itu didapatkan dari imbalan yang dialihkan, ditambahkan kepentingan non-pengendali, kemudian dari nilai wajar kepemilikan sebelumnya, kemudian dikurangkan dari jumlah neto aset teridentifikasi dan liabilitas yang diakui. Barulah kita akan mendapatkan nilai dari goodwill. Kalau tadi itu misalnya diferensialnya dialihkan ke aset teridentifikasi dan liabilitas, di sini ada contohnya misalnya diferensial itu dialokasikan kepada goodwill. Sehingga sama seperti sebelumnya, nilai diferensial ini nantinya akan menjadi 0. Nah, sesuai dengan PSAK 48, jika suatu kombinasi bisnis ini nantinya memunculkan pengakuan pada goodwill, maka goodwill ini akan menjadi subjek dari pengujian penurunan nilai dan tidak dapat diamortisasi. Nah, kapan sih penurunan nilai terhadap goodwill ini akan terjadi? Hal ini terjadi ketika nilai tercatat itu lebih tinggi daripada nilai yang dapat diperoleh kembali. Selanjutnya kita masuk ke pembelian dengan diskon. Pembelian dengan diskon ini merupakan ketika kita mengakuisisi nilai investasi itu lebih rendah daripada nilai ekuitasnya. Nah, dalam kasus pembelian dengan diskon ini, diferensial akan diakui sebagai keuntungan dari pembelian diskon, bukan dicatat sebagai goodwill negatif. Nah, jurnal eliminasi yang dilakukan saat konsolidasi dalam hal pembelian diskon ini akan diletakkan pada posisi kredit. Hal ini karena nilai investasi yang diserahkan itu lebih rendah daripada nilai tercatat ekuitasnya. Akan tetapi ketika melakukan jurnal eliminasi saat melakukan pengalokasian diferensial, maka akun diferensial ini akan diletakkan pada posisi debit. Nah, hal ini merupakan kebalikan dari jurnal eliminasi yang sebelumnya kita bahas. Nah, sama seperti bab 3 kemarin, akuisisi tidak pada nilai tercatat ini juga terbagi menjadi akuisisi dengan kepemilikan penuh dan juga akuisisi dengan kepemilikan sebagian, di mana konsolidasi yang dilakukan itu juga terdapat sesaat setelah akuisisi dan juga konsolidasi setelah periode akuisisi. Kalau pada konsolidasi sesaat setelah akuisisi, perusahaan itu belum melakukan aktivitas operasional. Jadi laporan keuangan yang bisa dibuat itu hanya sebatas laporan posisi keuangan konsolidasian. Akan tetapi kalau sudah periode setelah akuisisi, di mana perusahaan telah menjalankan aktivitas operasional, maka laporan keuangan yang dilakukan itu bisa laporan posisi keuangan, laporan laba rugi konsolidasian, dan juga laporan dividen dan saldo laba konsolidasian. Kemudian saya akan menyinggung sedikit biaya transaksi pada saat akuisisi. Nah, biaya transaksi terkait akuisisi ini nantinya akan dibebankan pada periode ketika biaya tersebut terjadi atau jasa diterima kecuali untuk biaya terkait penerbitan efek.
Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dalam video kali ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Apabila teman-teman memiliki kritik dan saran yang ingin diberikan, teman-teman bisa berkomentar di kolom komentar yang ada di bawah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.